Pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentar yang menohok usai dilantiknya Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Rocky menyebut Purbaya hanya sebagai kasir yang tugasnya mengatur keuangan, bukan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi yang digelar secara daring oleh YouTube Mardani Alisera 12 September 2025. Lebih lanjut, Rocky mempertanyakan bagaimana seorang kasir bisa menggerakkan sebuah pabrik atau ekonomi, yang dimana menurut Rocky hal itu harusnya menjadi wewenang Menteri Teknis. Menurut Rocky, optimisme pemerintah tentang ekonomi tidak selaras dengan pesimisme yang dirasakan publik. Lebih lanjut, ia berpendapat Menkyu tidak bisa hanya mengandalkan retribusi anggaran untuk mengatasi masalah sosial. Menkyu juga harus bisa memengaruhi para menteri teknis lain agar ekosistem ekonomi tidak dikuasai oleh politisi yang ia sebut sebagai copet. Inilah persepsi yang menurutnya sangat kuat di tengah masyarakat. Hingga tidak masuk ke pasar itu juga menarik untuk jadi semacam isu publik. Tetapi kalau kita coba dekati secara agak struktural ya, pertanyaan pertama adalah ini Pak Purbaya ini kasir. Sebagai kasir dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik? Sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis, yang orang tahu ini politisi copet, kan? Itu persepsinya kan. Sebagai kasir pertama kali tentu dia nggak mungkin, karena pertumbuhan itu tidak datang dari kebijakan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memakai hasil pertumbuhan untuk diredistribusi supaya problem sosial itu teratasi, kan logikanya begitu kan. Jadi mesti dituntut juga mampu nggak Pak Yudi ini, Sadewo ini mempengaruhi pikiran-pikiran politis, bukan pikiran politik ya, pikiran politis di Departemen Teknis, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, macam-macam kan, yang dikuasai oleh partai politik. Itu soalnya. Jadi dia datang di dalam satu ekosistem di mana infrastruktur yang harusnya menghasilkan 8% itu justru dikuasai oleh politisi copet ini. Itu soalnya. Dan persepsi itu yang tumbuh di publik sehingga timbul semacam pesimisme. Karena itu kita bisa terangkan dengan latar belakang sosiologi itu, Pak Menteri Keuangan datang dengan optimisme, sementara publik menerimanya secara pesimis. Kan itu soalnya. Dan kita bisa tambahkan kualifikasi baru. Iya, publik dianggap pesimis, ya, tapi mereka pesimis yang rasional. Pemerintah optimis, tapi optimis yang irasional. Kan itu dasarnya. Apalagi kalau saya tambahkan misalnya, oke, 8% pertumbuhan, oke. Anggap aja nggak akan ada gangguan dari para politisi untuk 8% pertumbuhan itu. Tapi pertanyaan ekologisnya bukan pertanyaan